Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatira. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Orderan Kue dari Alam Sebelah. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mendengar jawabannya mampu membuat aku kembali terkejut dan merasa aneh. Bagaimana bisa dia pulang sendiri? Karena di awal kami bertemu dengan Nadia tadi, dekat persimpangan sebelumnya. Dan ini sudah lumayan jauh kami berjalan mengendarai mobil. Udah, abang mau jalan lagi nih. Ucap suamiku sepertinya sangat melarangku untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Nadia. Mobil kami kembali melaju dengan kecepatan pelan. Sedikit demi sedikit kami lalui kegelapan malam ini. Kulihat dedaunan gemerisik karena terpana angin yang berembus kencang seakan-akan dedaunan ini melambai-lambai ke arah kami. Tante, itu sebentar lagi akan ada persimpangan. Ucap Nadia sambil menunjuk ke arah depan yang ada hanya gelap hitam yang pekat. Oh iya, jawabku. Jujur saja, kulihat Nadia ini sangat hafal arah jalan di sini. Sebenarnya aku sama sekali tidak melihat kalau di depan itu ada persimpangan jalan. Mataku mencoba melihat dengan betul-betul, tapi sama sekali tidak terlihat ataupun terkena sorot lampu mobil. Sesekali aku menguap. Sepertinya aku mengantuk. Tapi kalau aku tidur aku tidak sempat melihat perkampungan Nadia. Rencananya aku ingin istirahat juga dulu ke rumah Nadia. Mataku seakan tertutup sendiri. Samar ku dengar suamiku dengan Nadia lagi mengobrol-ngobrol. Sepertinya suamiku menanyakan dengan detail rumah Nadia. Meski aku merasa tidak sadar, tapi telingaku sangat jelas mendengar. Ini kita ke arah mana, Nat? Tanya suamiku. Ke kanan aja, Om. Itu rumah Nadia sudah kelihatan. Jawabnya. Kalau Om sudah selesai mengantarkan Nadia, terus arah pulang Om kemana? Tanya suamiku. Sama Om, kanan ini juga. Jawab Nadia. Setelah ngantar Nadia, tidak jauh lagi kok. Nanti Om sampai ke kota. Sambung Nadia. Walaupun aku rasa aku sedang tertidur, tapi telingaku masih mendengar dengan jelas. Sejujurnya mataku ingin sekali membuka dan melihat perkampungan yang disebut Nadia rumahnya itu. Tapi sepertinya mataku enggan untuk terbuka. Kalau kita jalan lurus, memangnya kita akan sampai kemana? Tanya suamiku. Ke hutan Om, ke hutan pegunungan. Jawab Nadia. Kalau kita belok kiri kemana? Tanya suamiku. Ke hutan juga Om, makanya kita harus belok kanan. Jawab Nadia dengan khas suara anak-anak. Aku ingin sekali melihat persimpangan ini. Aku penasaran apa yang dituturkan Nadia dan suamiku. Oke, ini Om belok kanan ya. Ucap suamiku. Kurasa mobil kembali berjalan seakan jalannya lebih mulus dari sebelumnya. Karena kurasa tidak ada lagi jalan berlubang-lubang. Mungkin ini beneran sebuah jalan perkampungan karena jalannya yang mulus. Benar juga kata Mbak Kemuni, yang jalan sebelumnya tadi hanya jalan pintas saja. Desa Rindang. Gumam suamiku pelan tapi sangat jelas. Iya Om, Desa Rindang namanya. Sahut Nadia. Rumah Nadia yang mana?
Tanya suamiku. Sedikit lagi om, jawab Nadia. Sepertinya suamiku melajukan mobilnya dengan sangat pelan. Aku mencoba untuk membuka mata, tapi masih kurasa mataku sangat berat untuk dibuka. Itu om rumahku, ucap Nadia. Oh, yang itu. Sabar ya, jawab Nadia. Kurasakan suamiku membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Tidak lama pintu mobil di sampingku juga dibuka. Kurasa pangkuanku tidak berat lagi. Sepertinya Nadia sudah turun juga bersama suamiku. Samarku dengar ada seseorang yang berbicara di luar. Sedikit-sedikit aku bisa menangkap percakapan itu. Mungkin suamiku lagi berbicara dengan orang tuanya Nadia. Nadia, kata ibu jangan kemana-mana, ucap seseorang. Ini bu, kami menemukan anak ibu di persimpangan yang lumayan jauh dari sini, ucap suamiku menjelaskan. Oh, iya terima kasih banyak sudah mengantarkan Nadia, jawab seseorang itu. Dari yang kudengar sepertinya itu suara ibunya Nadia. Berarti ini memang benar sebuah perkampungan. Kalian ini mau kemana? Tanya ibu Nadia. Mau menuju pulang bu, jawab suamiku. Apa kami tinggal lurus jalan ini saja agar bisa sampai ke kota Banjarmasin? Tanya suamiku. Oh iya, lurus saja. Tapi kalau malam begini saran ibu harus hati-hati ya, jawab ibu Nadia. Hati-hati kenapa bu? Ada apa emangnya? Lanjut suamiku. Karena biasanya ada banyak yang suka jahil, tapi nggak apa-apa kok, jawab ibu Nadia. Apa masih jauh bu? Tanya suamiku. Lumayan, tapi berhubung jalannya berbatu, bisa jadi sangat lama, jawab ibu Nadia. Saya mohon maaf tidak bisa meminta kalian menginap di sini, karena kalau siang hari kami tidak ada lagi, sambung ibu Nadia. Aku yang mendengarnya dari mobil sangat aneh atas penuturan beliau. Maksudnya kalau siang hari tidak ada, memangnya kemana? Oh iya, saya sangat mengerti bu, jawab suamiku. Oh ini, ada sedikit buat kalian, ucap ibu Nadia seperti ingin mengasihkan sesuatu. Tapi aku tidak bisa melihatnya. Waduh, terima kasih banyak bu, jawab suamiku. Saran saya, kalau kalian jalan selanjutnya pokoknya lurus saja lagi. Kalaupun ketemu persimpangan jangan belok-belok. Nanti kalau kalian belok-belok, kalian akan berputar-putar di tempat yang sama, jelas ibu Nadia. Dan kalau ada yang meminta tolong atau ada yang meminta tumpangan jangan sekali kalian berhenti, sambung ibu Nadia menjelaskan. Memangnya kenapa bu? Tanya suamiku. Ya seperti yang saya bilang tadi, orang di sana suka jahil. Ingat ya, pokoknya harus jalan lurus kalau selanjutnya ini. Dan kalau ada yang menghalangi jalan seperti ada pohon tumbang di tengah jalan atau batu besar dan semacamnya, jangan berhenti untuk memindahkannya, tetapi jalan saja, karena itu hanya tipu daya saja, jawab ibu Nadia panjang lebar. Oh iya bu, jawab suamiku. Waduh, terima kasih banyak sudah mengantarkan anak kami, ucap seseorang yang kurasa adalah suara laki-laki, yang kemungkinan itu adalah bapaknya Nadia. Iya, sama-sama pak, jawab suamiku. Kalian habis datang dari mana? Tanya beliau. Habis nganterin pesanan pak,
Oh, habis nganterin kue ya? Tanya beliau memastikan. Iya pak. Bau aroma kue ketannya masih tercium manis ini, ucap Bapak Nadia. Seketika suamiku tertawa menanggapi perkataan Bapak Nadia. Yang kudengar suamiku hanya mengatakan habis mengantarkan kue saja. Tapi kenapa Bapak Nadia tahu kalau kami mengantarkan kue ketan? Ya sudah, saran saya, kalian harus cepat pulang, ucap Bapak Nadia. Oh iya pak. Tiba-tiba suara pintu mobil terbuka. Kurasa suamiku sudah kembali masuk ke mobil. Kudengar suamiku kembali berterima kasih lagi kepada ibu dan bapak Nadia. Dan yang kudengar jawaban dari mereka yang kompak. Jangan lupa lurus saja. Dan jangan ditanggapi apa yang kalian lihat. Jelas suara ibu Nadia. Iya, terima kasih banyak atas bingkisannya. Assalamualaikum, ucap suamiku kembali berpamitan. Waalaikumsalam, jawab mereka kompak. Hati-hati di jalan om, terima kasih, ucap Nadia. Kurasakan mobil kembali melaju dengan kecepatan pelan. Aku rasa mataku masih sangat berat dan mampu untuk membuka. Tiba-tiba, brak! Mobil kami menabrak batu besar yang berada di jalan. Di saat itu juga aku tersadar. Dan sekarang sudah mampu untuk membuka mata dengan perlahan. Aduh, lirihku. Waduh, maaf dek, abang tidak sengaja menabrak batu, ucap suamiku. Jadi kebangun deh, sambung suamiku. Aku membuka mataku. Yang kulihat di sekeliling hanya gelap. Mungkin kami sudah masuk hutan lagi. Abang mau keluar mindahin batu dulu, ucap suamiku. Astaga, jangan bang. Kalau masih bisa dilewati, sebaiknya gak usah turun, ucapku melarangnya. Oh iya, hampir abang lupa, sahutnya. Suamiku memundurkan mobil dengan perlahan, lalu melewati batu besar tadi. Suara burung hantu terdengar jelas menemani perjalanan kami. Sesekali angin berembus dengan kencang hingga membuat dahan dan daun gemerisik. Kutatap wajah suamiku sesekali. Dia tersenyum sambil ikut memandangku. Senyum dia kurasa tidak mampu untuk menutupi ketakutan yang kualami ini. Katanya jalan pintas, tapi kurasa ini sangat jauh sekali. Sejak tadi yang kami lewati hanya hutan dan pematang saja. Apa Mbak Kemuning itu orang jahat? Batinku. Kalau dia orang baik, kenapa dia mengarahkan jalan pulang kami ke sini yang tidak ada penerangan lampu sama sekali? Bang, apa kita udah jauh dari perkampungan Nadia? Tanyaku. Enggak, kita baru keluar dari pintu gerbangnya kok, jawab suamiku. Kuberanikan untuk melihat ke arah belakang. Kata suamiku, kami baru keluar dari pintu gerbangnya. Tapi saat ku tengok ke belakang, yang kudapati hanyalah gelap gulita. Aku kembali mengucek-ngucek mataku dan kembali memastikan. Tapi tetap sama yang kulihat, hanya pekatnya malam. Segera aku memalingkan wajah kembali menatap ke arah depan. Aku membuang napas berat. Aku sungguh tidak habis pikir, kenapa kami bisa sampai ke sini. Abang tadi dikasih apa oleh orang tuanya Nadia? Tanyaku. Gak tahu, abang belum membukanya, jawabnya. Mana? Sini aku lihat, tanyaku. Itu, pakai plastik merah, tunjuk suamiku ke arah belakang.
Rencananya aku ingin mengambilnya, tapi kurungkan niatku untuk membuka plastik merah pemberian ibunya Nadia, karena tanganku tidak sampai untuk mengambilnya. Plastik merahnya terlihat lebih besar dari pemberian Bu Aini dan Pak Haji Gofar. Walaupun pemberian Ibu Nadia hanya satu, tapi plastiknya lebih besar dan terlihat penuh isinya. "Kamu tadi kenapa tidak bangun? Padahal kamu mendengar percakapan kami," ucap suamiku membuyarkan lamunanku. "Iya bang, mataku tadi sangat berat, tapi telingaku masih mendengar kalian," jawabku. "Apa ya bang, isi plastik merah itu?" tanyaku. "Kan abang gak tahu, tapi saat abang menerima tadi, abang terkejut karena berat banget saat dipegang tadi," jelas suamiku. "Penasaran deh aku," gumamku. Sedangkan mobil kami terus melaju sedikit demi sedikit, melewati jalan yang berlubang. Saat ini tidak ada apa-apa yang terjadi, apa yang dibilang Ibu Nadia. Mudah-mudahan tidak ada yang ingin main-main dengan kami, doaku dalam hati. Yang kami lalui ini bukan seperti jalan sebelumnya, yang kami hanya melalui pematang sawah dan tanah kosong. Tapi yang sekarang ini terlebih lebih seram, karena hutan belantara. Pohon-pohonnya pun sangat besar-besar dan tinggi-tinggi. Tidak seperti tadi yang hanya ditemui pohon pisang yang berjajar rapi di pinggir jalannya. Kurasakan hawa dingin akibat angin yang sepoi-sepoi. Aku lebih banyak diam daripada mengajak suamiku berbicara. Suamiku juga benar-benar sangat fokus sekali. Sampai saat ini tidak hentinya mulutku selalu merapalkan ayat kursi dan surah yang kuhafal lainnya. "Dek, sebaiknya kamu tidur saja lagi," pinta suamiku. "Aku udah gak ngantuk lagi bang," jawabku. "Bang, apa kita sebentar lagi sampai?" tanyaku memastikan. "Iya, kata Ibu Nadia, bentar lagi kita akan keluar dari sini. Makanya kamu lebih baik tidur saja. Nanti kubangunkan kalau sudah sampai," jelas suamiku. Aku tahu maksud suamiku yang selalu memintaku untuk tidur lagi. Karena suamiku tidak mau aku banyak tanya dan ketakutan yang berlebihan. Akhirnya aku diam. Aku memaksakan mataku untuk terpejam lagi. Sesekali mobil kami menaiki tanjakan seperti jembatan kecil begitu. Kulihat memang ada jembatan kecil yang sedikit menanjak. Jembatannya berwarna kuning, yang sedikit dikasihkan kain-kain kuning di pinggirnya. Sepertinya jembatan ini dikeramatkan. Suamiku berhenti sebentar, tepat di persimpangan yang sebelumnya jembatan kuning tadi. Suamiku seperti meneliti, karena jalan persimpangannya itu totalnya ada 6 belokan. Baru kali ini aku melihat yang banyak simpang jalannya, banyak belokan. Karena biasanya aku melihat hanya terdiri dari 4 simpangan saja. "Arah mana ini bang?" tanyaku. "Lurus dek," ucap suamiku sambil kembali menancapkan gas. Kulihat sepertinya di persimpangan ini lagi mengadakan pasar. Karena terlihat sangat banyak sekali orang yang berlalu lalang dengan bersamaan. Tapi setelah kami menerobos banyaknya orang berjalan, kulihat tidak ada yang berjualan atau yang menggelarkan lapak jualan. Lah, terus ini mereka pada kemana? Batinku. Suamiku sangat pelan sekali membawa mobil. Sesekali kami berhenti, karena ada orang yang menyeberang dan padatnya jalanan. Padahal ini masih malam. Apa hampir masuki waktu subuh. Dan mereka mau ke pasar. Tapi yang kulihat benar-benar tidak ada pasar. Rata semuanya memakai baju kebaya putih serta bawahnya memakai kain bermotif batik. Aroma wangi dupa sangat tercium jelas. Berhubung mobil kami pelan dan sesekali berhenti, kulihat memang ada yang membawa dupa yang menyala.
Kulihat mereka sekali melirik kami. Meski kaca mobil tidak kubuka, tapi seakan tatapan mereka sedikit aneh. Mereka juga menepi saat kami lewat memakai mobil. Tepat di tengah jalan, ada 3 orang anak kecil laki-laki yang tidak mau sedikit pun menepi. Mau tidak mau kami berhenti sejenak. Saat anak kecil itu berbalik menghadap ke arah kami, aku terkejut. Ternyata itu anak kecil yang kulihat di kuburan yang sudah jauh kami lewati bersama Nadia tadi. Tepatnya itu adalah teman Nadia yang meninggalkan Nadia sendirian menangis. Anak kecil itu menghalangi mobil kami dengan merentangkan tangan mereka seakan enggan untuk memberi jalan. Sedangkan orang dewasanya juga cuek saja. Tidak ada yang menegur mereka yang menghalangi jalan. "Gimana ini, Bang?" ucapku sambil gemetar. "Kita harus berhenti dulu, Dek. Kita tunggu mereka bosan berdiri di tengah jalan begitu," jawab suamiku. Aku kembali merapalkan ayat kursi dan meniupkan ke arah mereka. Tapi ku dengar mereka juga ikut merapalkan ayat kursi. Mataku terbelalak mendengar mereka yang juga membaca ayat kursi dengan lantangnya, bersamaan dengan cekikikan seperti mentertawakanku. "Cuekin aja, Dek. Namanya juga anak-anak," ucap suamiku enteng. Kurasa walaupun anak-anak, tapi anak-anak kali ini menakutkan. Padahal aku merapalkan ayat kursinya sangat pelan. Mana mungkin mereka mendengarnya. Tapi mereka malah ikut membacanya seolah mengejekku. Dalam waktu bersamaan antara angin kencang, tiba-tiba anak kecil 3 orang itu jadi lenyap. Hilang entah kemana. Di depan hanya ada orang dewasa yang berjalan, yang entah kemana yang tujuan mereka. Suamiku perlahan menancapkan gas mobil sembari melewati para mereka yang berjalan kaki. Setelah melewati mereka, jalan kembali mulus, tidak ada gangguan apapun. Jalanan kembali sepi. Mereka yang berjalan tadi sudah kami lewati dan tertinggal jauh di belakang. Tidak berani sedikit pun aku bergerak dari posisi dudukku. Aku sangat takut dan juga shock berat apa yang telah menimpaku saat ini. Setelah mobil kembali menanjak di jembatan kecil, aku harus pura-pura tidak melihat. Kurasa suamiku juga bersikap cuek dan harus pura-pura tidak melihat juga. "Astagfirullah," ucapku tidak hentinya. Jantungku berpacu lebih kencang. Aku tidak ingin melihat ke arah depan dan aku tidak ingin melihatnya. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," ucapku tak hentinya. Aku mengucapkan istighfar sambil menejamkan mata. Kurasa suamiku menancapkan gas lebih cepat dan melajukan mobil secepat mungkin. Dari raut wajahnya sepertinya dia juga sedang ketakutan. Dia juga sempat berteriak mengucapkan istighfar bersama denganku. Jalanan yang penuh lubang. Harus sangat hati-hati. Salah sedikit, bisa saja kami terpental menabrak pepohonan besar yang di sisi jalan. "Bang, aku takut," lirikku sambil menangis. "Dek, jangan menangis. Nanti aku semakin takut kalau kamu menangis," sahut suamiku. Segera kuusap air mataku, karena itu akan menimbulkan rasa takut juga kepada suamiku. "Hiraukan saja, Dek. Kata Ibu Nadia, di sini memang suka jahil," jelas suamiku. Aku tidak bisa menghiraukan begitu saja, karena sebelumnya aku tidak pernah melihat secara langsung. Memang aku sering melihatnya hanya di televisi horor semacamnya. Tapi kali ini aku melihat secara langsung dengan mata kepalaku sendiri. Jahilnya sangat menakutkan. Bagaimana tidak? Tepat di turunan jembatan kecil tadi, sesosok pocong berdiri persis di samping kanan. Saat kami sama-sama mengucapkan istighfar secara langsung, suamiku langsung bawa mobil dengan cepat di jalan yang rusak berbatu ini. Sedangkan itu sangat bahaya untuk kandunganku.
Bukan hanya masalah kandungan, tapi kalau secara langsung tiba-tiba mengagetkan begitu bisa-bisa mobil menabrak pohon. Karena jalanan yang gelap gulita dan suamiku juga tidak pernah melewati jalan ini. Sangat jelas kulihat pocong tadi benar-benar menampakkan dirinya di samping rimbunya pohon bambu kuning yang berjajar rapi di pinggir jalan. Tidak sengaja netraku sempat menangkap penampakan pocong tadi yang begitu jelas. Kulihat pocong itu berpenampilan seperti pada umumnya digambarkan dalam film horor di layar kaca. Apa itu hanya manusia yang jahil? Tapi diri ini menepisnya. Mana mungkin ada manusia yang hidup di dalam hutan begini? Pasti yang kulihat tadi memang beneran pocong penghuni sini. Dek, baca doa terus ya, suruh suamiku. Sebagai perlindungan kita. Lanjutnya, aku tidak menjawab perkataan suamiku. Aku masih menangis walaupun tidak secara langsung. Tapi air mataku terus menetes dengan sendirinya. Ya kayu, ya koyum, ya koyum. Liris suamiku terdengar. Aku mengikuti suamiku yang merapalkan ya koyum itu. Semoga secepatnya kita sampai kota. Aku rindu ibu, rindu rumah. Batinku. Suamiku tidak hentinya terus melajukan mobil mini, menerobos pekatnya malam. Kurasa setiap kami melintas di jalan yang dipenuhi rimbun pepohonan di sini. Kurasa setiap sudutnya seperti ada mata yang selalu memperhatikan kami. Dek, bawa tidur aja. Nanti kamu kecapean. Saran suamiku. Memang benar, saat ini sangat merasakan capek luar biasa. Serasa berhari-hari tidak merasakan lembutnya kasur. Serasa berhari-hari duduk di mobil ini. Iya bang, jawabku singkat. Abang berani kok, sambung suamiku sembari tersenyum ke arahku. Kuakui jahilnya memang tidak macam-macam kepada kami. Seperti mengejar atau masuk ke dalam mobil. Jahilnya seperti suka menampakkan dirinya saja. Seperti ingin diperhatikan. Tapi walaupun begitu mampu membuat aku menjerit penuh ketakutan luar biasa. Entahlah kalau di jalan yang selanjutnya. Tidak hentinya aku selalu memegangi perutku. Aku takut kenapa-napa dengan bayiku yang cukup lama aku nantikan setelah pernikahan. Aku takut mereka jahil dengan bayi yang di perutku. Atau menginginkan bayiku ini. Makanya aku selalu minta secepatnya ingin sampai di rumah. Sebentar lagi ya dek, ucap suamiku menyemangatiku. Iya bang, jawabku. Kata ibu Nadia, hanya sedikit lagi kok kita akan sampai ke kota. Lanjut suamiku. Jangan putus doa ya dek, pinta suamiku. Iya bang, ini aku selalu berdoa kok. Jawabku seadanya. Langit tidak menampakkan bulan karena hampir tertutup oleh dahan-dahan pohon yang besar. Dahan pohon sebelah kiri dan dahan pohon sebelah kanan seperti saling menyatu hingga membentuk terowongan. Andai saja jalannya mulus beraspal, pasti akan cepat sampai rumah. Pasti ibu sangat khawatir menunggu di rumah, karena ini sudah sangat larut malam sedangkan kami tak kunjung sampai juga. Bang, aku mual ini, ucapku. Kalau mau muntah, muntahkan di mobil saja dek, nanti dibersihkan. Jawab suamiku. Abang rasanya gak berani turun dari mobil dek. Kamu bisa lihat sendiri kan, pemandangan di luar kayak apa. Tutur suamiku. Mualku kembali datang. Mungkin karena terkena angin malam dan ketakutan yang berlebihan. Kepalaku juga terasa nyut-nyutan. Sesekali aku memegangi kepalaku dan sedikit mengurutnya. Bang, aku buka ya kaca jendelanya, pintaku.
biar aku bisa muntah keluar, sambungku. Muntahkan di dalam mobil aja, Dek. Bahaya, ini kan jalanan orang, ucap suamiku. Kalau saat kamu muntah bertepatan dengan orang lewat, bisa kena marah besar kita. Lanjutnya, muntahkan saja ke bawah kakimu ini. Abang tidak ada membawa persediaan plastik ini, ucap suamiku sambil tangannya mencari-cari plastik yang terselip di mobil. Mobil terus melaju pelan. Akhirnya aku bisa mengendalikan mualku. Tidak berapa lama kami dipertemukan dengan persimpangan lagi. Ada total 6 belokan jalan seperti sebelumnya kami lewati tadi. Tapi persimpangan kali ini tidak ada orang yang beramai-ramai berjalan di tepi jalan. Persimpangan kali ini sunyi, senyap dan gulita. Yang terdengar hanya jangkrik-jangkrik saja, beserta para binatang malam lainnya. Suamiku mengucapkan bismillah setelah memilih persimpangan jalan yang lurus. Jalan lurus yang dianjurkan oleh ibunya Nadia. Kata ibu Nadia, persimpangan yang akan kita lalui ini ada berapa, Bang? Tanyaku. Gak tahu juga, Bang. Tapi kata ibu Nadia kita harus jalan lurus saja lagi. Nanti kita akan sampai di kota, jawab suamiku. Sejak keluar dari perkampungan Nadia, aku sudah menghitung ada 2 persimpangan yang sudah kami lewati. Hening, kami berdua terdiam. Kurasa tidak ada yang dibicarakan lagi agar bisa mencairkan suasana. Aku sesekali memejamkan mataku agar bisa tertidur. Di saat aku sudah merasa tidur, tiba-tiba suara handphone yang berdering sangat nyaring. Suaranya memenuhi tempat gelap ini. Aku yang awalnya sudah kembali tidur, tiba-tiba terbangun. Suaranya sangat khas, handphone berdering tanda ada panggilan masuk telepon. Hingga beberapa kali tanpa henti. Aku menegakkan badanku, menatap suamiku dengan penuh tanda tanya. Apa HP kami yang berbunyi? Tapi ku ingat, HP kami berdua sudah dalam keadaan mati total. Padahal semenjak kami nganterin pesanan masing-masing HP kami, kami isi baterainya hingga full. Tapi beberapa jam kemudian hingga saat ini, kenapa sudah habis dan menjadi mati total. Padahal sejak kami berangkat kami tidak ada yang mengotak-atiknya. Bunyi HP, Bang, bisikku. Iya, bunyi HP, jawab suamiku membenarkan. Apa bunyi binatang malam ya, Bang? Tanyaku. Sepertinya bukan. Abang belum pernah mendengar binatang yang bunyi suaranya berdering begitu, jawab suamiku. Jangan didengarkan, sambung suamiku. Bagaimana bisa tidak mendengarkan? Suaranya itu sangat keras hingga memenuhi sudut hutan ini. Aku kembali bergedik ngeri mengingat-ingat kejadian yang kami lihat sebelumnya tadi. Bunyi HP yang berdering kali ini juga sangat menakutkan, meski hanya suaranya saja. Apa ada orang lain di sekitar sini, Bang? Bisikku menanyakan. Gak tahu, Abang, jawab suamiku. Bunyinya masih terdengar. Padahal mobil kami terus melaju dengan pelan. Tapi bunyinya masih terdengar sangat jelas akan suaranya mengikuti kami. Lah, terus HP siapa, Bang? Tanyaku. HP kami, saut seseorang berteriak dari luar mobil. Aku dan suamiku diam terpaku saling tatap. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut kami. Kulihat suamiku sangat gelisah setelah ada yang menjawab pertanyaan dariku tadi. Walaupun suamiku gelisah penuh ketakutan, tapi dia masih sangat tenang membawa mobil. Tidak seperti melihat pocong tadi, suamiku tiba-tiba ngebut yang mampu membuat kami celaka. HP kami yang berbunyi,
Ucap seseorang berteriak lagi sambil terdengar gelak tawa cekikikan, khas seperti suara anak kecil. Aku menelan salivaku. Kakiku kurasa tak mampu digerakkan. Lagi-lagi ada suara anak kecil yang sebelumnya menghalangi jalan kami di persimpangan pertama. Anak-anak kecil itu memang jahil sekali. Padahal kurasa kami tidak ada berbuat kesalahan pada mereka bertiga. Rupa dan pakaian anak kecil itu seperti manusia pada umumnya. Mereka memakai baju setelan tiga-tiganya. Rupa wajah mereka tidak begitu jelas. Tapi yang kulihat bentuk wajah mereka sangat tirus dan berbadan putih pasi dengan bibir yang membiru. Suasana bertambah mencekam dan menakutkan setelah para anak-anak tadi ternyata tiba-tiba menghalangi jalan kami lagi. Suamiku tiba-tiba mengerem mendadak dan berhenti. Ingin rasanya kami tabrak saja. Tapi dikhawatirkan itu malah menambah masalah. Bisa mengakibatkan orang tua mereka akan murka kepada kami. "Bang, gimana?" Diriku sambil menitikkan air mata. Suamiku hanya diam tidak menjawab apa-apa. "Nadia dikasih tumpangan. Kenapa kami tidak?" Ucap salah seorang anak kecil yang di depan kami. "Iya, padahal kami juga mau ikut naik mobil," sahut yang satunya. Aku yang mendengar penuturan mereka, serasa aku ingin pingsan saja. Aku rasa tidak berani menatap mereka. Sebisa mungkin aku ingin pingsan, tapi tidak bisa. "Kami mau numpang lewat ya," ucap suamiku dengan lembut. "Tidak mau, ini jalan punya kami," jawabnya sombong sambil tertawa. "Kami izin permisi. Kami mohon maaf tadi tidak memberi tumpangan." Mohon suamiku. Kulihat mereka tersenyum sinis ke arah kami. Dan mereka bertiga saling berbisik. Entah apa yang mereka rencanakan. Tiba-tiba mereka menepi dan berlarian ke arah pohon besar yang akan akarnya menjuntai panjang sampai ke tanah. Kutatap sekilas mereka, tidak menampakkan dirinya lagi. Namun suara cekikan mereka masih terdengar. Suamiku kembali melanjutkan perjalanan. Sesekali suamiku menyemangatiku dengan berkata sebentar lagi sampai. Padahal ia selalu mengucapkan begitu dari tadi. Tapi tidak sampai juga. "Kamu nyender aja, bawa tidur," suruh suamiku. "Iya bang, aku lelah sekali," ucapku. Tidak terasa aku tertidur lagi. Entah yang keberapa kali aku tertidur walaupun tidak senyak biasanya. Saat aku tersadar, samar kulihat dan rasa berada di tempat yang asing sendirian. Di sekitarku hanya pohon-pohon yang besar. Sedangkan aku lagi tiduran di bawah pohon besar dengan akar yang menjuntai. Kurasakan ada beban berat yang menumpuk di atas badanku. Saat kulihat, aku sangat terkejut dan langsung berteriak. "Bang, tolong!" jeritku. "Bang, tolong! Ada yang nindin perut aku!" ucapku meringis. "Bang, sakit!" liriku. Kubuka mataku dengan lebar secara perlahan. Ternyata 3 orang anak kecil tadi yang menduduki perutku. Sebisa mungkin aku mendorong mereka. Tapi mereka sama sekali tidak mau turun dari atas perutku yang sedikit membuncit itu. Sama sekali aku tidak mampu bergerak. Badanku serasa dikunci oleh mereka. Tapi mereka sama sekali tidak mau turun dari atas perutku yang sedikit membuncit itu. Sama sekali aku tidak mampu bergerak. Badanku serasa dikunci oleh mereka. Mereka sangat girang hingga terdengar gelak tawa mereka. Sedangkan aku meringis kesakitan. Aku sangat khawatir atas kandunganku. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya
agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.